Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan istirahat yang cukup kepada kami sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat untuk memulai aktivitas kami pada hari ini. Tapi sebelum itu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang dapat menjadi makanan rohani kami ya Tuhan. Bapak, urapi lidah dan bibir hamba-Mu ini dengan Roh Kudus. Demikian juga para orang yang menonton atau mendengarkan video ini ya Tuhan. Kau juga Roh Kudus urapi mereka, buka selubung mata hatinya supaya mereka mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan terima kasih dan puji syukur padamu ya Bapa. Mari saudara-saudara yang siap untuk diberkati dengan firman ini, katakanlah amin. Saudara-saudara, topik kerendahan hati kita mulai dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam Lukas 18 ayat 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Perhatikan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, buah roh pada dasarnya berkaitan dengan hubungan. Asalnya bukan dari kita. Buah roh mengalir kepada kita akibat persekutuan dan persatuan kita dengan Kristus. Dan mengalir melampaui kita, sehingga kita dibawa ke dalam persekutuan dengan orang lain. Rahasia aliran ini dan persatuan kita dengan Allah dan orang lain adalah kerendahan hati. Ya, sebelum beranjak pada 9 ciri yang disebut buah roh oleh Rasul Paulus, kita harus meninjau dahulu kerendahan hati kita. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berharap untuk mengolah buah roh yang lain. Kitab Yesaya dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menilai orang yang rendah hati dalam Yesaya 57 ayat 16 dan Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Yesus memperlihatkan kerendahan hatinya dalam kemanusiaannya, seperti dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus meneladankan kerendahan hati tertinggi lewat kematiannya bagi kita. Begitu juga dia telah meneladankan kerendahan hati dalam seluruh hidupnya. Dia lahir di kandang binatang yang hina, taat kepada orang tua manusia ciptaannya. Ia memanggil orang kepada dirinya yang lemah lembut dan rendah hati. Ia bersabda, aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dia membasuh kaki murid-muridnya pada malam dia dikhianati. Dan ia mengajarkan, siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita mungkin bertanya, apakah secara teknis kerendahan hati merupakan ciri keserupaan dengan yang ilahi?
Tetapi kita pasti tidak mempersoalkan lagi bahwa ini memang ciri keserupaan dengan Kristus, dan kita harus meniru cara Yesus menjalani hidup sebagai manusia di bumi. Kerendahan hati membuka jalan bagi semua karakter salah yang lain. Itulah tanah tempat bertumbuhnya ciri-ciri buah roh yang lain. Kerendahan hati menyatakan diri dalam hubungan-hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita, dan dengan orang lain. Kita harus rendah hati terhadap Allah dan firman-Nya. Rendah hati dalam hal pencobaan dan berkat yang datang atas hidup kita, atau dalam hal kemampuan dan pencapaian yang diberikan kepada kita. Dan rendah hati terhadap orang lain juga adalah sikap yang tepat untuk mendekati semua hubungan dan keadaan sekitar. Seperti kasih, kerendahan hati tidak terdefinisikan, hanya bisa dilukiskan dan dipahami ketika diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kerendahan hati di hadapan Allah, yaitu dengan takut kepada Allah yang diawali dengan memandang tinggi pribadi Allah. Ketika kita melihat Allah dalam keagungan, kedahsyatan, dan kekudusannya, maka hati kita pun direndahkan di hadapannya. Dalam kitab suci, ketika manusia dikaruniai anak istimewa untuk memandang Allah dalam kemuliaannya, ia dibawa merendah atau direndahkan di hadiratnya. Seperti Musa sujud di tanah dan menyembah, berseru, "Celakalah aku." Yeskiel jatuh tertelungkup. Yohanes tersungkur di kakinya seperti orang mati. Bahkan keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di surga sujud di depan tahta anak domba yang mulia. Kerendahan hati dalam setiap wilayah kehidupan, dalam setiap hubungan dengan orang lain, diawali dengan konsep yang benar tentang Allah sebagai sosok yang tidak terbatas dan kekal dalam keagungan dan kekudusannya. Kerendahan hati di hadapan Allah merupakan dasar segala hubungan dalam hidup kita. Jika kita sudah selalu sadar akan tempat kita yang rendah di hadapan Allah, kita akan menghindari pencobaan untuk menyombongkan dan mengunggulkan diri kita sendiri. Kita harus gentar kepada firman-Nya. Orang yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Allah akan rendah hati juga di hadapan firman Allah. Allah berfirman bahwa Dia menghargai orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Nya. Ketika kita menyelidiki kitab suci, kita harus mengizinkannya untuk menyelidiki kita, untuk menghakimi karakter dan kelakuan kita. Kita harus memperlakukan kitab suci bukan sebagai sumber pengetahuan tentang Allah belaka, tetapi juga sebagai ungkapan kehendaknya bagi hidup kita sehari-hari. Alkitab tidak diberikan untuk meningkatkan pengetahuan kita belaka, tetapi untuk memandu kelakuan kita. Kita terlalu sering mendekati Alkitab untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang fakta-fakta Alkitab belaka. Semoga Allah menolong kita untuk rendah hati terhadap kitab suci, sehingga kita termasuk dalam kelompok yang disebut orang kecil. Kemudian ketertundukan, pelayanan, dan penghormatan. Seorang percaya yang rendah hati di hadapan Allah akan rendah hati juga terhadap orang lain. Tunduklah seorang kepada yang lain karena takut akan Kristus dalam Efesus 5 ayat 21. Petrus mengatakan hal yang serupa.
kenakanlah kerendahan hati seorang terhadap yang lain, dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Dan Yakobus memberitahu kita bahwa ketertundukan adalah ciri hikmat yang berasal dari surga, dalam Yakobus 3 ayat 17. Apolos dan Petrus adalah contoh teladan indah dari orang-orang yang menundukkan diri kepada orang percaya yang lain. Kata Lukas, Apolos adalah orang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci, tetapi dia punya satu kekurangan. Walaupun pengetahuannya tentang Kristus memang akurat, tetapi tidak lengkap. Ia hanya mengenal baptisan Yohanes. Priscilla dan Aquila adalah pasangan awam yang saleh, dan jemaat Efesus membawa Apolos ke rumahnya dan dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang jalan Allah. Ada dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Dan terbukti bahwa Apolos menerima ajaran ini. Suatu pelajaran yang baik bagaimana Apolos yang seorang pelayan Tuhan yang cakap dan berbakat, namun tidak sulit menerima pengajaran dari Priscilla dan Aquila yang hanya jemaat saja. Ya, meskipun tidak nyata-nyata disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, kerendahan hati pastilah buah roh juga, hasil dari pelayanannya dalam hati kita. Roh tidak membuat kita rendah hati, tetapi dia memampukan kita untuk merendahkan diri dalam situasi-situasi yang sulit. Ketertundukan merupakan terapan yang tersulit dari kerendahan hati terhadap orang lain. Kesempatan terlazim untuk menundukkan kerendahan hati adalah dengan saling melayani. Yesus adalah contoh utama ketika dia membasuh kaki murid-muridnya pada malam dia dihianati. Seluruh hidup Yesus sebenarnya merupakan hidup yang melayani orang lain. Ia berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia berjalan keliling sambil berbuat baik pada orang lain. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa ia masih akan melayani kita dalam kekekalan, yaitu dalam Lukas 12 ayat 27. Yesus juga mengajarkan kepada kita yang dengan memberi perintah, tapi pentingnya saling melayani. Dia mengisyaratkan bahwa kebesaran sejati dalam hal melayani orang lain. Dia menjanjikan berkat bagi mereka yang mengikuti teladannya dalam hal melayani orang lain. Jadi menunjukkan kerendahan hati dengan melayani orang lain menuntut anugerah Allah juga. Petrus memberitahu kita dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi kita melayani bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang dianugerahkan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kita semua mengenal orang, bahkan orang tidak percaya, yang tampaknya memiliki karakter melayani secara alami. Mereka selalu melayani orang lain dengan satu atau lain cara, tetapi bukannya untuk kemuliaan Allah. Karena itu untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu agar reputasi mereka naik. Ketika kita berkarakter melayani secara alami atau tidak, melayani dalam ketergantungan akan anugerah Allah dengan kekuatan yang dipasoknya, maka Tuhanlah yang dimuliakan. Bergantung pada anugerah Allah tidak hanya membuat Allah dimuliakan, tetapi
juga memungkinkan orang-orang yang tidak berkarakter melayani secara alami untuk mempraktekkan aspek kerendahan hati ini. Anugerahnya cukup bagi segala kebutuhan kita. Apapun itu, dengan dimampukan olehnya, kita dapat belajar untuk saling melayani. Cara ketiga untuk mempertunjukkan kerendahan hati adalah dengan saling menghormati. Dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Begitu juga dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita harus menempatkan orang lain di atas kita dalam hal kedudukan, kepentingan, atau kebutuhan. Yesus menghardik orang-orang Farisi karena mereka mencari tempat-tempat terhormat dalam perjamuan. Kita mungkin menyalahkan orang Farisi, namun bagaimana dengan perilaku kita sendiri? Apakah kita juga bersiasat untuk mendapatkan tempat pertama dalam antrian atau kursi terbaik dalam rapat umum? Apakah kita juga menonjolkan diri dengan mengorbankan orang lain? Apakah kita juga mempertimbangkan kepentingan mereka seperti kepentingan diri kita? Jika kita ingin mengalami berkat-berkat yang dijanjikan pada orang yang rendah hati, maka kita harus melatih kerendahan hati dalam hubungan kita dengan orang lain sehari-hari. Kita harus mempelajari kerendahan hati sama seperti Paulus mempelajari kecukupan, dan dalam usaha kita kuasa akan memampukan telah dijaminkan bagi kita sama seperti bagi Paulus. Dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, inilah saudara-saudara, Rasul Paulus mengerti semua kekurangan, semua penderitaan dan sebagainya. Dan dia berkata, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Semua masalah, semua kekurangan, semua kelimpahan, semuanya itu kita akan menjadi kuat jika kita ditanggung di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana mempraktekkan kerendahan hati? Yang pertama adalah memperbaharui pikiran, yaitu dengan menghafalkan beberapa ayat di Alkitab. Pilihlah ayat-ayat yang saudara yakini membahas langsung wilayah-wilayah kebutuhan saudara yang terbesar. Dengan menghafal ayat-ayat tersebut, maka Roh Kudus akan mengubah batin saudara, menggantikan nilai-nilai saudara. Sebagai contoh, kita dapat mulai menekankan pentingnya mendahulukan orang lain. Roh Kudus juga akan menggunakan bagian-bagian kitab suci yang kita hafalkan untuk meyakinkan kita dalam situasi khusus ketika kita gagal. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai baru kita. Ketika Roh Kudus meyakinkan saudara, akuilah cara-cara sombong apapun yang masih ada pada diri saudara. Berdoalah
memohon kepekaan untuk melihat diri saudara bagaimana Allah melihatnya. Juga berdoalah, mohon Roh Kudus untuk mengubah batin saudara. Akhirnya, ambillah langkah-langkah khusus apapun yang diperlukan untuk mentaati arahan Allah tentang merendahkan diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas ajaran firman-Mu, bagaimana kita harus merendahkan diri ya Tuhan. Dan biasanya kita yang mempunyai kedudukan tinggi, orang kaya raya dan sebagainya Tuhan, biasanya sulit untuk merendahkan diri karena gengsi, karena ingin dihormati ya Tuhan. Dan biarlah dengan firman-Mu pagi ini kami dapat merubah semua sikap-sikap kesombongan kami, tanpa memperdulikan, tanpa memperhatikan kedudukan kami, kekayaan kami Tuhan, agar kami juga merendahkan hati kami untuk hidup melayani orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap bekerja sekalipun hamba-Mu selesai berbicara. Dan Roh Kudus biar membimbing setiap orang yang mendengarkan firman-Mu untuk setelah ini menjadi rendah hati, tidak mementingkan kepentingan sendirinya, tetapi mereka mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang sudah merasa diberkati dengan firman ini, sama-sama katakan amin.